Eh, s- Kembali lagi bersama podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi. Ya, kembali bersama saya Oce dari LBH Yogyakarta. Malam hari ini sudah ada bersama saya Ibu Sinta dari pesantren Al-Fatah. Oke, mungkin lebih jelasnya mungkin Ibu Sinta bisa memperkenalkan diri dulu gitu. Baik, Silakan Ibu Sinta. terima kasih Kak Oce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinta Ratri. Saya tinggal di Jagalan, Banguntapan, Bantul, dan di sini saya sebagai Ketua Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Kami berdiri sudah sejak tahun 2008, di mana eh, kenapa kami memberikan ruang nyaman untuk kawan-kawan waria beribadah itu karena ketika kawan-kawan waria sholat di ruang publik di masjid gitu, di sana kemudian terjadi ketidaknyamanan, baik itu yang tidak nyaman kami ataupun yang tidak nyaman jemaah yang lain. Maka kemudian yang terjadi kebanyakan kawan-kawan waria itu sholat sendiri-sendiri di rumah. Nah, inilah kenapa kami menyediakan ruang nyaman untuk waria melakukan ibadah, untuk belajar agama dan diskusi bagaimana penerimaan Islam terhadap waria. Itu yang kegiatan yang paling utama di sini. Nah, kami disupport oleh beberapa institusi Islam seperti Nahdlatul Ulama. Kami punya kerjasama dengan Fatayat NU DIY, lalu dengan UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Usuluddin, juga dengan beberapa lembaga universitas seperti UKDW, kemudian uh, Visipol, UGM, lalu Fakultas Psikologi UST. Nah, disitulah kami melakukan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di komunitas waria di Yogyakarta. Gitu, Mbak Berarti Ocha. banyak ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama teman-teman di Iya, sini ya Bu ya? iya. Jadi kemudian kami tidak melulu berkegiatan eh, apa di ranah agama saja. Benar-benar. Kemudian kami melakukan pemberdayaan buat kawan-kawan waria. Kemudian kami melakukan audiensi dengan pemerintah, dengan pemangku kebijakan, sehingga kami mempunyai keadaan yang lebih baik. Artinya penerimaan waria ini menjadi eh, lebih terbuka Iya, terhadap terbuka semua. komunitas Iya, waria. iya. Jadi bisa mempengaruhi juga ya pandangan publik terhadap teman-teman waria ini sendiri ya, Iya, benar ya Bu ya? iya, iya. Memang tujuan kami seperti itu. Jadi kami punya tiga hal yang kita lakukan. Ya. Jadi kami mendidik kawan-kawan waria itu tentang beribadah, kemudian tentang kemasyarakatan. Kemudian yang kedua kami mendidik masyarakat untuk mereka itu tahu waria itu siapa, mengapa, kenapa gitu. Terus yang ketiga kami mengadvokasi pemerintah supaya pemerintah ini memberikan hak yang sama kepada waria sebagaimana warga negara yang lain gitu. Oke, berarti memang teman-teman ini ya pesantren ini juga punya jaringan ya banyak ya, bukan Iya, hanya sosial tapi juga dengan akademisi dengan akademisi ya kan banyak dengan sekali. ulama. Oh iya, benar. Iya, gitu. Jadi kegiatannya bukan hanya ini ya teman-teman ya. Jadi kegiatannya bukan hanya soal agama saja, tapi juga tentang sosial, bagaimana penerimaan publik atas teman-teman waria ini Iya, sendiri begitu ya Bu. Iya, pendidikan. pendidikan Iya, gitu ya. Iya. iya. Benar sekali. Mungkin ini ya kita flashback ke belakang lagi, lihat kejadian pada tahun 2016 itu ya Bu Oh ya. iya. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana teman-teman bisa bangkit begitu sampai saat ini gitu. Iya. Jadi kejadian itu sesungguhnya dipicu oleh kesalahpahaman. Jadi pada waktu itu
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga itu di Fakultas Hukum dan Syariah itu punya apa? Punya program tentang fikihnya kaum kaum apa namanya, kaum marginal. Nah, salah satunya itu di samping disabilitas, kemudian para musafir. Nah, salah satunya kawan-kawan waria. Nah, disitulah kemudian ketika itu kan suasana apa ya, suasana sedang dipenuhi dengan kebencian oleh LGBT yang memang dibuat sedemikian rupa. Jadi kemudian berita ini diputar balikkan seolah-olah kami yang ingin membuat fikih itu sendiri, kami ingin, padahal yang sebenarnya adalah bagaimana mungkin kami ini hanya belajar, orang yang belajar agama. Dari sekian banyak saja hanya 10 orang yang bisa membaca Al-Quran. Kenapa bisa kemudian disangka kami ini mau membuat fikih sendiri tentang waria itu? Maka kemudian Front Jihad Islam itu datang ke sini. Kemudian kami diminta untuk menghentikan kegiatan, bahwasanya menurut Ustadz mereka waria tidak boleh beribadah sebelum bertobat dulu menjadi laki-laki gitu. Nah, padahal kami menjadi waria itu bukan maunya kami. Kami menjadi waria itu hanya sekedar menjalani menjalani takdir. Ketika waria ini mulai tumbuh remaja itu, kita juga sudah melakukan penolakan untuk tidak menjadi waria, karena sebenarnya kami sendiri tahu bahwa di dunia ini hanya ada laki-laki dan perempuan. Ketika kami ditakdirkan menjadi orang yang ada di tengah-tengah ini, kami juga sudah menolak sedemikian rupa. Tetapi ternyata penolakan itu sia-sia. Jadi kewariaan ini tidak bisa dielakkan. Bagaimanapun caranya, bahkan dikawinkan. Ada banyak kawan-kawan waria ini yang dikawinkan, dipilihkan jodoh seorang perempuan. Nah, tetapi ini kan permasalahan jiwa. Jiwa ini jiwa perempuan, ketika kemudian dikawinkan dengan perempuan, nah perkawinan itu menjadi tidak jadi. Artinya gagal. Nah, itulah artinya bagaimana sebenarnya kewariaan ini tidak bisa lalu sembuh menjadi laki-laki sejati seperti itu. Kami ini kalau bisa menjadi laki-laki sejati sudah kita lakukan ketika usia-usia SMP, SMA itu, ketika kami dalam waktu penerimaan diri. Nah, kemudian ketika ini dilakukan berulang-ulang dan gagal, akhirnya legowo kami. Oh ya sudahlah, saya ini waria. Bagaimanapun bentuknya, dandan atau tidak dandan, seorang waria itu tetap waria. Jadi di sini di pondok pesantren ini kemudian banyak kawan-kawan yang memang dia tidak dandan tetapi kemudian mengaku dirinya waria. Jadi waria adalah bentuk pengakuan, bukan dilihat dari oh laki-laki yang berdandan perempuan itu waria. Itu nanti salah, karena bisa jadi dia hanya seorang entertain, kayak gitu kayak misalnya Didik Ninitowo, Hamzah yang Raminten itu kalau ditanya kamu waria ya bukan. Nah itu jadi kita memang harus bisa membedakan antara waria dan laki-laki yang berdandan untuk kepentingan apa dia gitu. Jadi seperti itu. Nah kemudian yang terjadi selanjutnya adalah kami dipaksa tutup. Nah karena ini sudah suatu pelanggaran hak kebebasan beragama untuk komunitas waria, kami kemudian berupaya bagaimana supaya kami mendapatkan dukungan. Kami ke LBH pertama kali waktu dulu. Sesudah LBH kami dibantu PKBI, kami kemudian melaporkan dibantu ANBTI, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal
ketika itu lapor ke Komnas Perempuan, lalu ke Komnas HAM. Nah, disinilah kami mendapat bantuan secara baik lokal maupun kemudian nasional, bahkan secara tidak dinyana-nyana bantuan itu datang dari internasional juga, dari kelompok-kelompok pembela HAM dari New York, dari Eropa gitu, kemudian memberikan bahkan dari proteksi internasional itu kami dapat pelatihan tentang security system, kemudian ya akhirnya hikmah dari kejadian itu, di samping kemudian kami bisa mendapatkan dukungan untuk berkegiatan kembali, kami juga mendapatkan dukungan dari luar negeri berupa bantuan apa namanya untuk berkegiatan, funding untuk berkegiatan itu. Jadi bisa diambil pelajaran juga ya Ibu ya. Iya. Jadi kita bukan hanya maksudnya dari permasalahan itu ya bisa bangkit, bisa ada teman-teman jaringan juga, Iya, jadi menambah tahu, jadi teman jaringan. Jadi memang ketika yang pertama kali kita berdiri itu kita masih hanya memperjuangkan hak beribadahnya kawan-kawan. Tetapi kemudian setelah ada kejadian apa namanya penutupan paksa, kemudian itu kemudian apa artinya kemudian kita mengembangkan perjuangan itu menjadi perjuangan hak asasi manusia itu. Mungkin ini aku mau nanya untuk teman-teman waria, kalau mungkin dalam lagi melakukan pekerjaannya di luar itu, kalau mereka beribadah di tempat umum gitu gimana Bu Ya, biasanya? biasanya mereka ini di sana ketika beribadah itu kemudian banyak ketidaknyamannya itu macam-macam. Ada yang kemudian dibisik-bisik orang, ada yang kemudian salaman tidak mau karena takut batal wudhunya. Kemudian ada yang kita sudah sebelahan softnya, tapi ketika tahu sebelahnya ini waria dia menyingkir. Nah itu banyak hal-hal seperti itu yang kemudian mendorong kawan-kawan waria ini lebih nyaman sholat sendiri di rumah gitu. Nah memang kemudian disinilah kami ketika kemudian berada di pondok pesantren ini kawan-kawan bisa kemudian merasa bahwa sebetulnya apa namanya kita punya hak yang sama di dalam meraih cinta kepada Allah gitu. Karena Allah itu memerintahkan hai manusia bertakwalah kepadaku, bukan hai laki-laki dan perempuan ya, tetapi hai manusia. Dan waria ini terangkum di dalam sebagai seorang manusia juga ya, jadi kami juga diperintahkan juga untuk bertakwa. Jadi harusnya punya hak yang sama ya. Seharusnya punya hak yang sama. Iya, dan inilah yang kemudian sangat miris ketika kemudian waria ini sudah didiskriminasi di jalanan, di dalam lapangan pekerjaan, kemudian di dalam layanan pemerintah. Nah, terlebih-lebih lagi ketika kami mau melakukan ibadah masih mendapatkan apa ya kesulitan, bahkan mendapatkan peristiwa-peristiwa seperti itu. Artinya kemudian alangkah banyaknya tekanan-tekanan yang diterima waria hanya karena kami ini waria, padahal kami menjadi waria itu bukan maunya kami. Itu bagaimana kemudian kami ini apa namanya dipandang sebelah mata, bahkan dibuat bahan ejekan, bahan olok-olok, kemudian apa tidak ada lapangan pekerjaan buat kawan-kawan waria. Nah, disitulah kami berharap kepada masyarakat bahwa waria itu juga manusia yang punya hak yang sama. Kita hidup di dalam apa di dalam ruang yang sama sebagai warga negara yang sama. Janganlah menyakiti hati orang lain. Bersikaplah punya manfaat untuk orang lain. Itu aja harapan-harapan yang bisa saya sampaikan. Jadi kayak
pandangan publik juga jadi berpengaruh sekali Iya, ya. heeh. Jadi seharusnya ya cukup ruang publik kayak ya maaf mendapat ejek-ejekan atau intimidasi maaf kayak Iya. gitu cukup di luar, kenapa harus yang saat kita Iya, untuk berhubungan iya sama itu. Tuhan harus lagi, Iya, harusnya kan. itulah. Ya Iya, itu ironisnya di situ. iya Bagaimana benar. kemudian apa ya, tekanan-tekanan itu sampai ke dalam hal-hal yang seharusnya tidak menjadi urusan orang lain. Iya. Iya, kami ini tidak pernah mengurusi sesiapapun. Iya, kami berjuang menegakkan keadilan untuk komunitas. Misalnya seperti ini, kawan-kawan yang ngamen itu kan terkena perda gepeng ya, Iya, ya perda gepeng. gepeng. Nah, bagaimana kemudian kami itu juga tidak ingin kawan-kawan itu semuanya lalu mengamen. Kami lalu melakukan pendidikan buat kawan-kawan pengamen ini menjadi tukang make up, menjadi tukang pijat. Jadi diberdayakan lagi Iya, ya gitu ya, tidak karena fokus hanya satu. tukang make up dan tukang pijat ini yang tidak perlu modal banyak. Oke. Ketika dia itu nanti sudah dilatih, dia tidak perlu punya salon. Dia Iya. bisa dipanggil, misalnya kamu mau Iya, wisuda pas ya. wisuda ya, benar Nah, ya. itu dia dipanggil untuk merias. Iya, Kalau yang dilatih masas juga tidak perlu punya ruang untuk masas, dia bisa dipanggil ke rumah. Iya, Nah, itu. itulah kenapa kami melatihnya di dua poin itu, karena ini tidak perlu modal banyak. Kita hanya melatih skillnya saja, Skill, kemudian benar. memberikan bekal peralatan yang sederhana. Kalau yang make up ya satu set alat make up. Kalau yang tukang pijat ya minyak urut, matras, kayak gitu. Jadi tidak kemudian mengontrakkan rumah atau apa-apa gitu. Ada kisah menarik nggak dari kawan-kawan dalam menemukan pengalaman spiritual di sini gitu? Oh banyak. Yang paling membekas itu adalah ini apa ini menjelang hari raya ya, ini mengingatkan tahun 2015 sebelum ada ada penyerangan, ada itu kasus itu ya. Iya, Tahun benar. 2015 itu kami tidak punya uang buat membeli kambing ya. Tetapi 2014 kita ada waktu itu. Lalu saya bilang sama kawan-kawan karena kita tidak bisa melakukan kita berkorban, besok kita menggantikan pahalanya itu supaya pada waktu itu kita juga mendapatkan pahala. Jadi kita mengadakan khataman Quran ya, karena memang hanya 10 orang yang khatam Quran yang bisa membaca itu. Kamu lalu membagi 10, masing-masing 3 juz ya. Kita membacanya itu dari hari Jumat, Sabtu sampai Minggu. Nah, Minggu selesai seperti orang Jawa, kalau khataman kan kita bikin nasi gurih. Lalu kita tutup dengan yasinan. Nah, ini kemudian kita haturkan, ya Allah ya Tuhan, ini yang hanya bisa kami lakukan untuk mendapatkan ridho dan pahala pada hari yang besar itu. Nah, sampai di sini saya selalu ingin menangis ya, karena saya tidak membayangkan 2 hari kemudian itu ada orang datang yang kita nggak kenal. Iya, memberikan uang 2 juta untuk kami berkorban. Tuh, Ibu dari mana? Ini saya diminta anak saya untuk nyumbang di sini. Nah, itulah sesuatu yang doa waria itu juga ketika ikhlas amal itu langsung mendapat jawaban dari Allah. Dia langsung hanya selang 2 hari. Ya, 2 hari yang 2 hari lagi hari raya. Jadi kemudian itulah kemudian alangkah ini sesuatu suatu pengalaman yang sama sekali tidak pernah terbersit. Jadi kami hanya ingin ikut serta mendapatkan pahala, tetapi Allah mendatangkan orang itu untuk memberikan uang supaya kami bisa menyembelih kambing, supaya kami bisa merasakan hari itu juga. Nah, itu sesuatu yang
tidak terlupakan sampai akhir hayat saya itu. Artinya apa? Artinya ketika ibadah itu kita landasi dengan keikhlasan, tanpa pamrih ingin mendapatkan apa-apa, mendapatkan balasan. Kami nggak membayangkan mendapat balasan serupa itu. Jadi kemudian Tuhan akan membalas, akan memberikan nilai ibadah itu, walaupun kami ini waria. Nah, itulah. Jadi kemudian di sini kami bisa melihat bahwa kita punya kekuatan yang sama seperti laki-laki dan perempuan dalam keikhlasan beribadah itu. Artinya Allah itu melihat hati ya, Iya, bukan seperti iya, kayak baju melihat hati, gitu kan. melihat ketulusan. Iya, benar Nah, sekali. melihat ketulusan itu. Itu pengalaman religius dan Oh nggak iya, bisa akan terlupakan iya, nggak lagi bisa ya. akan terlupakan, dan saya selalu ingat itu. Ya. Jadi emang apa namanya, justru pandangan-pandangan buruk itu yang harusnya Iya, diubah dan gitu. iya, Dan jadi kayak apa percuma kita ngotot-ngotot gitu iya, sama jadi sesungguhnya nilai dari ibadah itu ketika kita ini ikhlas tanpa pamrih, iya. melakukan. Ketika kita melakukan sholat tetapi punya pamrih supaya apa, supaya begini, supaya apa namanya, keinginan saya dikabulkan, supaya nah itu justru ibadah-ibadah yang pamrih. Dan kita memang harus melakukan ibadah itu yang tanpa pamrih. Iya, benar sekali. hanya kerelaan dan hanya keriduan saja. Itu. Oke, benar sekali. Jadi gitu ya teman-teman, harus mengubah pandangan perspektif kita terhadap teman-teman waria gitu. Dan karena ya tadi seperti dijelaskan sama Ibu Sinta begitu, bahwa apa namanya, status sebagai teman-teman waria ini juga sebelumnya mereka juga sudah tolak gitu, tapi ini ngalir sendiri begitu. Dan mungkin ini ya Bu Sinta ya, bagaimana support untuk Ponpes Al-Fatah ini, apakah dari Muslim saja atau justru mungkin ada agama lain gitu? Ya, support itu malah lintas agama. Artinya kami mendapatkan dukungan itu dari beberapa individu yang memang punya empati pada kawan-kawan waria, seperti pusat-pusat studi di universitas. Gitu Nah, ya. mereka kan tidak lembaga agama, Yang bahkan fokus ke satu iya, agama aja itu ya, tidak juga ya. tetapi kami juga punya apa namanya apa ya namanya, istilah pendanaan dari kelompok agama itu ada, tetapi itu lebih berupa dukungan yang bukan uang. Jadi dukungan dari support dari Nahdlatul Ulama, dari itu benar-benar bimbingan kerohanian, iya, dari kawan-kawan Fatayat. Jadi yang bukan berupa uang, dan ini di luar apa ya, di luar dari dukungan non moral ini, kami secara tidak langsung mendapat pengakuan kami ini dimanusiakan oleh kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama. Kami merasa kemudian kami ini diakui, dimanusiakan, bahkan dibimbing di dalam melakukan ibadah seperti apa, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana membaca Al-Quran. Ini yang pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan Nahdlatul Ulama, pada kawan-kawan Gus Durian, itu yang kemudian membuat saya terharu. Itu kalau support berupa uang itu malah kita dapat dari luar negeri, dari internasional Transfund, dari kelompok human right seperti Frontline Human Right Defender, kemudian dari Manila juga kita pernah dapat. Kita membangun uang itu, kita membangun untuk Waria Crisis Center, yang Waria Crisis Center itu untuk menolong waria-waria yang kena masalah hukum, terlantar di pasar gitu. Kemudian kita punya kelompok namanya
family support group ini membantu untuk waria yang tidak diterima keluarganya. Kita kepingin mengembalikan waria ini di pangkuan keluarganya gitu. Jadi hal-hal ini nanti dilakukan oleh family support group. Tujuannya tujuannya untuk ini, ketika kawan-kawan waria meninggal itu ada yang kita bisa memulangkan. Iya, memulangkan, karena banyak kasus-kasus waria ini tidak diterima di keluarganya, kemudian meninggal, kita harus ke dinas sosial memohon untuk bisa menguburkan. Nah, kasus-kasus kematian waria ini juga masih menjadi banyak PR buat kami, karena dinas sosial juga tidak sewaktu-waktu punya bisa mengizinkan untuk penguburan. Jadi kami terpaksa juga punya link dengan Hafara. Hafara itu salah satu kelompok untuk duafa dan tunawisma itu. Jadi kami juga ada lima waria yang dimakamkan di Hafara itu. Kemudian kalau di tanah dinas sosial itu kira-kira ada 13 orang. Jadi kebijakan pemerintah ini juga nggak berlaku dari masih hidup ya, sampai teman-teman jadi waria kesulitan juga waria ini juga, waduh, kemarin itu sampai waria ditolak. Kita ke dinas sosial Sleman ditolak, ke dinas sosial kota ditolak, sedang lobby ke dinas provinsi. Nah, lagi lobby, kebetulan akhirnya mendapatkan telepon keluarganya, dan ternyata keluarganya bisa menerima. Nah, itu jadi kesulitan waria itu betul seperti kamu bilang, tidak hanya ketika dia masih hidup, masih menjalankan, bahkan sampai meninggal pun komunitas itu harus berjibaku untuk menyelesaikannya. Itu yang kemudian masih mendapat PR. Bahkan kemarin itu sempat tercetus, wah, sebetulnya ini kawan waria ini harus punya lahan sendiri untuk penguburan, karena betapa susah, sampai 2 hari loh Mbak. Itu miris sekali sih. Iya, sudah gitu meninggal, paginya masih hana ini mau dimakamkan di mana, nggak ada tempat yang bisa dimakamkan. Ada yang mau tapi bayar 7 juta lah, gimana, kita nggak bisa. Akhirnya alhamdulillah sekali jam sudah menjelang malam itu bisa diterima keluarganya, padahal itu sudah 24 jam lebih. Iya, jadi memang ya itulah itulah dunia waria yang sebetulnya ini juga tanggung jawabnya negara. Masyarakat juga harus memahami bahwa waria juga ketika meninggal pun kita sangat kesulitan. Alhamdulillahnya itu kalau ada waria yang kemudian diterima di keluarga tadi. Ketika dia meninggal, kita tinggal mengirimkan kembali ke keluarganya itu. Itulah kenapa kami punya kelompok itu tadi, dukungan keluarga kelompok. Oke. Ini ya, tadi kan Bu Sinta juga sempat bilang banyak sekali teman-teman jaringan dari teman-teman akademisi dan juga teman-teman sosial. Mungkin berarti ini juga tidak hanya ini ya, Muslim saja, berarti agama-agama lain juga ada ya teman-teman? Ada, itulah kenapa kita punya MOU dengan UKDW, karena dulu kami itu juga nggak kepikiran. Jadi karena memang beberapa kawan Kristen Katolik itu juga ada yang jadi anggota, ya udah kalau mereka ikut kegiatan yang di luar ibadah gitu saja. Tapi lama-lama kok nggak adil deh. Iya. Akhirnya tahun 2018 itu kami punya kerjasama dengan UKDW, di mana kami mengantarkan kawan-kawan sebulan sekali untuk persekutuan doa di sana. Iya, di sana di kapelnya UKDW. Jadi jadi setiap hari Jumat minggu keempat itu kita mengantar 20 kawan-kawan Kristen dan Katolik itu untuk persekutuan doa. Nah, karena ini kemarin itu COVID itu, akhirnya tidak kampus kan tutup. Nah, kami kebingungan. Akhirnya ya itu tadi, sesuatu itu ketika kita akan melakukan sesuatu yang baik itu pasti ada jalan. Nah,
ada tawaran kemudian dari seorang kawan itu untuk bagaimana kalau 2 minggu sekali itu diadakan persekutuan doa untuk kawan-kawan Kristen dan Katolik. Akhirnya 2 minggu sekali dengan support dari namanya Bu Ratna sama Pak Selamat itu kami punya persekutuan doa keliling kawan-kawan ini. Hari ini ke siapa, hari ini ya disitulah kemudian kawan-kawan Kristen Katolik punya kegiatan spiritual. Kita menamakan persekutuan doa jalan terang itu sampai sekarang setiap minggu kedua sama minggu keempat hari Jumat. Ya, itu seru ya. Jadi Seru. bukan hanya teman-teman dari Iya. Muslim aja, tapi juga dari teman-teman Nasrani Betul, juga betul. Jadi kerjasama juga ya, sama teman-teman. ketika kemudian kita punya kelompok ini pendampingan lansia, kami juga bimbingan spiritualnya juga kemudian kita pisah karena memang ketika kita berdoa kalau secara umum itu nggak mantep. Iya, misalnya ya Tuhan itu kalau kita memang itu nggak mantap. Jadi kawan-kawan ini lebih mantap ketika dia berdoa atas bimbingan apa Ada rohaniawan mentornya, masing-masing, ya, ya benar, kan? itu kayak Iya, kalau ustadz. Islam ya ustadz, Nah, iya. Nasrani Kalau mungkin pendeta gitu, atau iya. pastor gitu, bener sekali. Nah, itu Gitu. seru juga ya. Iya. Oke, berarti ini ya kegiatannya juga wah luar biasa. Saya Ya, juga jadi alhamdulillah Nah, itu itu. berkat bukan dukungan kawan-kawan termasuk LBH itu selalu kita ajak kemana-mana ya, ada kesempatan apa pasti kita ajak. Kita punya MOU itu 3 tahun, nanti habis Januari 22 ya semuanya. Januari 22 itu habisnya MOU, nanti akan kita perbarui lagi. Oke, oke, mungkin ini lagi aku nanya lagi terkait ini ya, Bu Sinta ya, penerimaan masyarakat sekitar di Oh, sini iya. sekarang mungkin gimana gitu terhadap pesantren gitu. Oh bagus. Masyarakat di sini sangat, dulu memang karena itu tadi karena FCI dulu mereka bilang kalau kalian menerima ini azab Tuhan akan datang di sini gitu. Tapi sekarang lama-lama mereka kan juga bisa melihat apa yang kita lakukan untuk penduduk sekitar di sini. Sejak Covid itu kami juga nggak selalu menyisakan apa yang kita dapatkan. Artinya ketika kita dapat sembako gitu juga Berbagi kita gitu ya. membagikan kepada tetangga di sini. Wah, seru. Sampai sekarang. Justru nggak mengganggu tapi membagi nih. Iya, Nah, iya, itu. artinya ya itulah tadi kita mendudukkan diri sebagai kelompok yang bisa menjadi manfaat buat komunitas yang lain itu. Banyak ilmu nih yang kita dapat, banyak cerita juga nih teman-teman saksi. Nah itu mungkin kita udah sampai di penghujung ya kayaknya, tapi aduh kayak masih baru singkat aja ngomong itu karena seru banget gitu, banyak sekali pelajaran yang kita petik dari diskusi kali ini gitu, dan mungkin berikutnya bisa kita diskusi lagi ya Bu Sinta ya, kayaknya Ya, teman-teman boleh. saksinya juga pengen mungkin masih tentang cerita bagaimana lanjut lagi, perjuangan gitu. memperjuangkan ini sebagai seorang penyintas hak asasi iya, manusia. benar sekali. Mungkin di lain waktu ya Iya siap. tentang bagaimana kami di Sobat KBP itu melakukan advokasi gitu. Mungkin bisa tidak hanya saya, tapi Sobat KBP yang lain bisa kita bareng bersama-sama gitu. Karena tujuan kami punya Sobat KBP itu ini diinisiasi oleh ANBTI dan disupport penuh sama LBH. Nah tujuannya kalau kita bersama-sama advokasi ini akan lebih terdengar, akan lebih diperhatikan. Nah itu karena membawa suara lebih banyak itu. Jadi ketika kemudian ada kasus KBP itu biasanya kami lalu diundang untuk membicarakan. Hari ini kita akan mengadvokasi misalnya yang terakhir itu pendirian kantor apa itu yang klasis di ya, Gunung Kidul ya, ya betul kan? ya, itu yang Iya, terakhir itu yang terakhir
klases itu. Oke. Ya sebetulnya juga sangat mengherankan bagaimana hal seperti itu saja Iya, jadi dihalang-halangi kan benar ya sekali. itu. Benar. Oke, mungkin ini kali ya, apa namanya, saran gitu buat khususnya ya kritikan gitu, bukan kritikan sih, lebih ke saran sih buat apa namanya, publik masyarakat gitu tentang teman-teman waria gitu, bahwa emang kegiatan teman-teman waria tuh ya tidak mengganggu, tapi apa namanya, religius, kegiatan-kegiatan tentang agama, Oh tapi juga iya. kegiatan-kegiatan sosial gitu yang bagi teman-teman waria gitu. Mungkin bisa Iya, saran Bu Sinta. kalau saran saya itu jangan melihat casing, Ya, ya. benar Kita sekali. jangan terbiasa melihat casing seseorang. Bisa saja seseorang itu terlihat apa ya, tidak rapi. Ternyata dia malah Mm-mm. orang kaya raya. Iya. Ya, sama juga seorang waria. Seorang waria juga seperti itu. Dia kadang-kadang dandan seronok seperti orang gila atau Mm-mm. seperti orang yang itu apa eh, orang nakal kayak gitu ya. Sebetulnya dia punya punya hal-hal yang sangat baik, sangat religius gitu. Hanya dia tuntutannya dari sana, tuntutan dia mau tidak mau harus apa ya, artinya dia ini harus berdandan, dia oh, berdandan itu kita menyeimbangkan jiwa. Ketika jiwa perempuan itu kita ada dorongan untuk memakai busana perempuan, Mm. berdandan itu hanya untuk menyelaraskan fisik dan jiwa itu. Oke. Jadi nah, kadang-kadang ini terlihat apa ya, terlihat tidak pas, ada yang nah itulah dimulainya apa ya namanya, diskriminasi, olok-olok itu kan di situ. Iya. Ada waria yang dandannya itu tidak pas, tidak apa gitu. Nah, ini menimbulkan apa? Menimbulkan komentar orang, menimbulkan kelihatan bagaimana. Nah, itu sebetulnya itu. Ya, sebetulnya kalau kawan-kawan waria ini sudah apa ya? Untuk dibully itu dia Kebal sudah gitu, kenyang, sudah kebal, kenyang. kenyang Jadi gitu ya. karena dari kecil dia itu dibully, diejek, dia mendengar itu sudah kenyang. Tetapi eh, alangkah sia-sianya hal itu kalau apa ya dikatakan buat kawan-kawan gitu, kan bisa mengatakan yang lebih baik, Iya. kamu dari mana kakak ini tinggal di mana gitu, kan bisa daripada untuk mengejek untuk itu Iya, aja. benar-benar. Jadi saran saya jangan melihat casing, Iya. terimalah kawan-kawan waria itu sebagaimana dia seorang manusia, dia punya kelemahan, dia punya kelebihan. Kemudian biarlah kami ini beribadah sesuai dengan agama kami. Kami juga manusia yang punya hak untuk beribadah. Itu pesan saya. Wow, luar biasa pesannya. Ini ya mungkin aku mau nanya, apakah bisa, mungkin kalau teman-teman dari luar ya, mungkin sahabat-sahabat saksi mau belajar tentang teman-teman waria di sini, apakah pesantren ini terbuka buat Oh, terbuka pesantren ini tuh. banyak didatangi untuk penelitian skripsi, tesis, kemudian untuk kuliah kerja, apa kuliah lapangan, KKL itu ya, terutama dari kawan-kawan. Kemudian sebelum Covid kami menerima kunjungan mahasiswa, Wah, kunjungan itu kelas gitu. silahkan datang teman-teman saksi kalau mau Iya, ya ya. Dan teman-teman di sini juga terbuka kayak kata Bu Sinta gitu. Oke, mungkin kita udah paling di ujung dan ujung. Pengen lanjut lagi tapi udah mentok. dibatasi oleh waktu gitu. Jadi mungkin terima kasih Bu Sinta atas Iya, kesediaannya. Semoga ke depan kita bisa berdiskusi lagi. Semoga amin. sehat selalu Iya, teman-teman semua di amin. Iya, Kak pesantren Cece, gitu. terima kasih. Dan kita akan kembali di episode berikutnya. Salam toleransi. Salam.